Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ummahat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usul atau Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama, yang mana kemarin kita sampai pada pembahasan pada perkataan muallif atau pada perkataan muallif, yaitu apabila engkau ditanya fa idza qila laka mal usulus tsalatsah, apabila engkau ditanya tentang apakah 3 landasan utama allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib diketahui oleh setiap orang, faqul, maka katakanlah atau jawablah, yaitu ma'rifatul 'abdi rabbah, yaitu pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya, wa dinah, dan terhadap agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan dari pelajaran kita yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia menyebutkan fa idza qila laka man rabbuk atau mar rabbuk, kemudian apabila kamu ditanya mar rabbuk, siapakah Tuhanmu, faqul, maka jawablah rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Maka jawablah, Rabbku adalah yang telah memeliharaku dan yang telah memelihara seluruh alam semesta ini dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dialah yang aku sembah semata. Laisa li ma'budun siwah, dan saya tidak mempunyai sesembahan selain daripadanya. Baik, sekarang kita jelaskan dari Syekh atau syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin dari perkataan beliau yang menyebutkan fa idza qila laka man rabbuk, apabila yang ada orang yang bertanya kepadamu siapakah Tuhanmu, siapa Rabbmu, ya, hadza huwal aslu tsalits. Ya, dia menyebutkan ai man huwa rabbuka alladhi khalaqaka, yaitu siapakah Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu, wa amaddaka wa a'addaka wa razaqaka, yang telah memberikan kepadamu itu nikmatnya dan yang telah itu memberikan rizkinya kepadamu. Ya, siapa Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang telah memberikan batas hidup kepadamu, yang telah memberikan rizki kepadamu, yang telah melimpahkan nikmatnya kepadamu? Maka jawabannya adalah Rabbku atau Tuhanku adalah yaitu Allah. Ya, Tuhanku adalah Allah. Ya, siapa dia? Alladzi rabbani, yang telah memeliharaku dan yang telah memelihara seluruh alam semesta ini dengan nikmatnya.
Ya. Ummahat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, banyak dari orang ketika dia ditanya tentang siapa Tuhanmu, mereka tidak bisa menjawab dengan jawaban yang sebenarnya. Ya, mereka tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Banyak di antara mereka ketika kita tanya siapa Tuhanmu, mereka menyebutkan cukup Allah. Ya. Dan tanpa ada tambahan-tambahan yang lain. Beliau menyebutkan di sini, yaitu Tuhanku adalah Allah yang telah memeliharaku dan yang memelihara seluruh alam semesta ini dengan nikmatnya. Ya. Al-awalim kulliha ni'mah. Ya, yang beliau maksudkan yaitu alam ini semuanya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Kita tinggal di alam di dunia ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata beliau, at-tarbiyatu hiya ibaratun 'anir ri'ayah. Tarbiyah itu adalah memelihara. Allati yakunu biha taqwimul murabba. Ya. Wa yash'ur kalamul muallif rahimahullah anna ar-rabba ma'khudatun min at-tarbiyah. Ya. Jadi dari perkataan Syekh di sini dia menyebutkan bahwasanya makna Rabb itu diambil, atau kata Rabb ini diambil dari kata tarbiyah yang maknanya adalah memelihara. Ya, sebagaimana yang dia katakan, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Ya, yang telah memeliharaku dan yang telah memelihara seluruh alam semesta. Fa kullul alamin qad rabbahumullahu bi ni'amihi. Dan seluruh alam semesta ini telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya. Wa a'addahum lima khuliqu lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk apa mereka telah diciptakan. Allah persiapkan untuk apa mereka diciptakan. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Allah ciptakan dunia berbeda dengan planet yang lain. Allah persiapkan dunia sehingga layak, ya, Allah persiapkan dunia ini untuk menampung dan mereka akan ada orang yang hidup di sini. Oleh karena itu kita lihat dunia penuh dengan yaitu fasilitas-fasilitas hidup manusia yang tidak terdapat pada planet-planet yang lain. Adanya udara, adanya air, adanya tumbuh-tumbuhan, ya, tanah yang layak ditempati, kemudian berbagai macam yaitu sarana-sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang memang dunia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dipersiapkan agar manusia bisa hidup di sana. Oleh karena itu Allah katakan ketika dia menurunkan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa dengan menyebutkan bahwasanya di bumi, ya, wa fil ardi mustaqarrun, bahwasanya di bumi lah tempat kalian menetap, wa mata'un ilahin, dan bersenang-senang sampai pada batas waktu tertentu. Ya, dunia Allah siapkan. Kemudian setelah itu Allah ciptakan manusia, ya, dengan fasilitas-fasilitas hidup mereka, dan Allah siapkan manusia ini dengan tujuan agar mereka bisa beribadah. Allah berikan lisan agar mereka bisa menyebut, berzikir kepada Allah. Allah buat mereka otak, Allah berikan otak kepada mereka agar bisa mereka mencerna tentang Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Dan Allah jadikan tubuh mereka itu mempunyai yaitu sendi-sendi sehingga mereka bisa membentuk, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka pada setiap sendi mereka ada ibadah. Ya, Allah perintahkan mereka ruku karena adanya sendi pada pinggang mereka sehingga mereka ruku. Allah perintahkan mereka sujud, persendian-persendian mereka yang bisa membentuk mereka agar mereka sujud, seperti itu. Dan alam-alam yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, termasuk binatang yang Allah jadikan fasilitas bagi manusia, yang Allah jadikan mereka ini yaitu sebagai santapan yang boleh dimakan oleh manusia pada binatang-binatang yang dihalalkan. Adapun yang diharamkan, maka itu merupakan ujian bagi manusia, apakah mereka tunduk terhadap
larangan Allah ataupun tidak. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu ini yaitu dengan hikmah dan tidak ada satupun yang sia-sia. Nah, umat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, fa kullul alamin qad rabbahumullahu bi ni'amihi. Segala alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala pelihara dengan nikmatnya. Wa a'addahum, dan Allah persiapkan yaitu lima khuliqu lahu, untuk apa mereka diciptakan. Wa amaddahum birizqihi, dan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka yaitu dengan rizki-rizkinya. Allah berikan umur kepada mereka. Ya Allah panjangkan umur mereka beserta dengan rizkinya. Ya, enggak mungkin Allah berikan panjang umur, Allah tahan rizkinya. Enggak mungkin. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada dia sesuai dengan kadar umur yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada dia. Oleh karena itu umat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya itu seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah hatta istaufa rizquhu. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewafatkan seseorang sampai sudah ditunaikan semua rizkinya, sehingga tidak ada satupun rizki, ya, dari manusia itu yang terzalimi atau yang dikurangi. Rizki yang Allah tetapkan kepada dia sesuai dengan ajal. Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan mereka rizki dan berikan kepada mereka umur sesuai dengan rizki mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi muhawarati Musa wa Fir'aun, ketika adanya dialog antara Musa dengan Fir'aun. Faman rabbukuma ya Musa? Apa kata Fir'aun kepada Musa dan Harun? Ya, wahai Musa, wahai Harun, siapakah Tuhan kalian berdua? Maka dijawab oleh mereka, qala rabbuna. Ya, dia menyebutkan Rabb kami. Musa mengatakan Rabb kami alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ya. Rabb kami adalah yang mana dia telah memberikan kepada segala sesuatu, ya, dari ciptaannya, kemudian dia berikan, yaitu berikan hidayah, dia tunjuki. Ya. Fa kullu ahadin minal alamin, maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini qad rabbahu Allah azza wa jalla bi ni'amihi. Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka dengan nikmatnya. Oleh karena itu nikmat yang Allah berikan selagi kita hidup, kita tidak akan mungkin berpisah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya seseorang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala seberapa rizkinya sehingga mungkin agak sedikit kesusahan, masih ada nikmat yang lain, sehat, nikmat sempat, nikmat mudahnya matanya tertidur, dan nikmat dia bisa menghirup udara dengan segar, dan nikmat mudahnya dia mencerna makanannya sehingga dia mengeluarkan dengan mudah tanpa ada kesusahan. Berbeda dengan orang yang mungkin Allah berikan sedikit rizki mereka, namun Allah berikan penyakit sehingga dia susah bernapas, itu terkena oleh sesak napas. Allah jadikan di ususnya bermasalah sehingga dia susah mencerna makanan. Allahu Akbar. Alangkah banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita bisa memperoleh pakaian sehingga dengannya tertutup aurat kita. Ya, nikmat sempurnanya anggota tubuh kita yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terbandingkan itu harganya. Ya, kalaupun seandainya satu di antara anggota tubuh kita dibayar oleh orang sekian triliunan, mungkin dia akan ragu untuk memberikan. Bahkan dia mungkin yakin tidak akan saya berikan kedua mata saya diganti dengan triliunan dan lain sebagainya. Ya, karena uang dengan triliunan yang dia peroleh, matanya diberikan, nggak ada nikmatnya mendapatkan uang sebanyak itu. Kenapa? Karena anggota tubuh yang dia jadikan untuk menikmati dunia nggak bisa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, wa ni'amullahi azza wa jalla ala ibadihi katsira. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini banyak. Ya, Allah sebutkan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya kamu menghitungnya, nikmat Allah tidak akan mungkin kamu menghitungnya, enggak akan mungkin. Ya, seperti yang telah saya uraikan bahwasanya nikmat ini mulai dari anggota tubuh yang zahir yang Allah berikan, yaitu kesempatan hidup, hidup sehat, hidup penuh dengan kesempurnaan, kesempatan yang banyak.
Ya, kemudian di dalam anggota tubuh kita juga tidak ada penyakit, walhamdulillah. Dan ini semuanya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara kita diserang oleh asap di sana umpamanya, sehingga mereka susah hidup, walhamdulillah, di tempat kita ini tidak seberapa. Di negeri sana Allah jadikan mereka berperang, walhamdulillah, negeri kita nggak ada perang. Di negeri orang sana dijadikan umpamanya sesama kaum muslimin bertempur, saling bunuh membunuh, walhamdulillah, sesama kaum muslimin di negeri kita aman. Allah jadikan di sana minoritas dari kaum muslimin ditindas, walhamdulillah, kita di sini aman. Dan ini semuanya adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah. Oleh karena itu kita selalu mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, hanya milik Allah, yang mana dengan nikmatnya sempurnalah, yaitu kebaikan-kebaikan. Ini ucapkan ini terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang mukmin, dia dalam kondisi apapun dia berada dalam keadaan nikmat. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara mukmin itu. Ya, yang mana ini tidak terdapat atau tidak bisa didapatkan kepada selain mukmin. Ya, in asabathu sarra syakar. Kalau seandainya dia diberikan nikmat dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, maka dia bersyukur. Dia ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa idza, dan apabila dia dalam keadaan yaitu dalam keadaan dharra, yaitu ketika mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan payah, sabar. Maka mereka bersabar dan mereka mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kondisi mereka nikmat atau sesuatu yang tidak ia senangi menimpa dirinya, dia kedua-duanya mengucapkan alhamdulillah. Dan ini kebiasaan Nabi yang mulia SAW, ketika dia diberikan nikmat dia mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dan apabila dia mendapatkan sesuatu yang tidak ia sukai, maka dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Ya, alhamdulillah ala kulli halin. Huwallazi khalaqaka wa a'addaka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dan yang telah memberikan umur kepadamu dan yang telah memberikan nikmat dan rezeki kepadamu. Fahuwa wahdahul mustahiqqu lil ibadah. Oleh karena itu dialah sendiri yang berhak untuk diibadahi. Ya. Dia yang berhak untuk diibadahi karena dia yang memberikan nikmat kepada kita. Dia yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan berbagai macam fasilitas. Oleh karena itu tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali yang telah memberikan fasilitas ini. Oleh karena itu tidak ada dosa yang paling besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diancam oleh Allah tidak akan dimaafkan kecuali dosa memberikan ibadah kepada selain Allah. Atau disebut dengan syirik. Sebagaimana yang telah terdahulu kita sebutkan, wa a'zamu ma nahahu Allah an, dan yang paling besar larangan Allah adalah kesyirikan. Asyirk itu kesyirikan, yaitu memberikan ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah diberikan kepada selain Allah. Allah yang memberikan dia nikmat, dia bersyukur kepada selain Allah. Waliyadzubillah. Allah berikan fasilitas hidup, Allah berikan kesempatan, Allah berikan selamatkan dia dari berbagai macam musibah, bencana. Namun ternyata dia berterima kasih kepada berhala, dia berterima kasih kepada orang mati, berterima kasih kepada orang yang sudah meninggal dunia, berterima kasih kepada wali-wali, orang-orang saleh, berterima kasih kepada patung, berterima kasih kepada benda-benda yang tidak mempunyai manfaat dan tidak bisa pula menolak mudarat. Dan alangkah murkanya orang-orang yang seperti ini. Oleh karena itu, kalau seandainya dia mati dalam kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dia. Ya, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita katakan wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Karena dialah yang telah memelihara aku dengan nikmatnya. Artinya memberikan kepadaku berbagai macam nikmat yang tidak bisa dihitung, ya. Maka oleh karena itu dialah yang berhak bagiku untuk ibadah, diibadahi. Kepadanya lah aku sembahkan seluruh ibadahku.
Walaysa li ma'budun siwa, dan tidak ada sesembahan bagiku selain daripada Dia. Artinya apa? Selain daripada Allah tidak berhak diberikan satu jenis ibadah pun. Ya. Satu jenis ibadah pun, separuh dari jenis ibadah pun tidak boleh diberikan kepada mereka. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ibadah-ibadah ini, kalau seandainya dia palingkan satu jenis ibadah saja kepada selain Allah, maka cukuplah ini menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, murtad dari agama Islam. Walaupun satu, ya Ustaz, saya salat untuk Allah, saya puasa untuk Allah, saya bernazar untuk Allah, saya hanya minta aja kepada orang soleh itu, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Musyrik. Saya cuma sekali aja, cuma pernah minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Saya berdoa di kuburan dia. Musyrik, batal semua amal dia. Ya. Walaysa li ma'budun siwa, tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah. Saya tidak mempunyai sesembahan kecuali Allah. Saya tidak mempunyai zat yang dia disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ai wa huwa alladhi a'buduh. Dialah yang aku sembah, zat yang telah memberikan nikmat, yang telah menciptakan dan yang telah memberikan ajal rizki kepadaku, dialah yang aku sembah. Wa atadzallal lahu, dan aku merendahkan dan menghinakan diriku, menundukkan diriku kepadanya, wa mahabbatan wa ta'ziman, mencintai dan mengagungkannya. Ya, saya tundukkan diriku ini, saya hinakan diriku ini di hadapannya, saya serahkan diriku ini di hadapannya. Siap dia perintah, mau dia apakan aku, silahkan. Karena status kita adalah seorang hamba, seorang budak, seorang hamba sahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita serahkan diri kita. Mau datang Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk ke sini, kita ke sini. Allah larang kita ke sana, maka kita jauhi. Ya. Baik langsung dari firman Allah atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cintai Allah. Dan kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita jadikan untuk bermain-main, bukan kita jadikan untuk senda gurau. Bukan syariat Allah kita jadikan bahan tertawaan. Bukan syariat Allah Subhanahu wa taala kita jadikan untuk diejek-ejek. Tapi kita agungkan, kita muliakan. Dengan cara apa mengagungkannya? Mempelajarinya, mengamalkannya. Ada kitabnya kita baca dan kita muliakan dia pada tempatnya. Ya, dan tidak dijadikan bahan persenda gurau. Dan kalau kita lihat saudara kita nasihati mereka ketika mereka mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Af'al ma ya'muruni bih, saya melaksanakan apa yang ia perintahkan kepadaku. Wa atruk ma yanhani, dan aku meninggalkan apa yang ia larang. Falaysa li ahadun a'buduhu siwallah azza wa jalla. Tidak ada satu pun yang aku ibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah menyebutkan wa ma arsalnaka min qablika in min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah aku mengutus dari sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan, kami sampaikan, kami wahyukan kepada nabi-nabi tersebut annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi illa ana, kecuali aku, fa'budun, maka berikanlah ibadah kalian khusus murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah katakan juga di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah, atau mereka diperintah hanya liya'budullah, agar mereka hanya memberikan ibadahnya kepada Allah, memberikan jenis apapun dari ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, ikhlas, murni, tak pernah ia berikan kepada selain apapun, tidak pernah ia serahkan ibadahnya kepada siapapun, hanya Allah, murni dari seluruh jenis ibadah dia. Ya, hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Jadi dua ayat ini jelas memerintahkan kepada kita untuk memurnikan ibadah
hanya kepada Allah, Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang telah memelihara kita, yang telah menguasai kita, dan yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita, yang mana setiap kita hidup tidak akan mungkin terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah Rabbil Alamin. Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Rabbil Alamin, Rabb yang memelihara alam semesta. Ya, Rabbil Alamin, Rabb yang memelihara alam semesta. Apa maknanya? Istadalla al-muallif, pengarang berdalil dengan firman Allah, alhamdulillahi Rabbil Alamin, murabbiyan li jami'il khalq. Kenapa? Likaunillahi subhanahu wa ta'ala murabbiyan li jami'il khalq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan dan yang telah memelihara seluruh alam semesta ini, yang tidak terhingga, yang tidak dapat kita menjangkaunya, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memeliharanya. Oleh karena itu makna alhamdulillahi rabbil alamin yakni al-wasful bil kamal wal jalal wal izmati lillahi wahdah, yaitu sifat yang sempurna, yang mulia, yang agung hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Rabbil Alamin ay murabbihim bin ni'am, yaitu yang Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara alam semesta ini dengan nikmatnya, wa khalaqahum wa khaliqahum wa malikuhum, yang telah menciptakan mereka dan yang telah menguasai mereka dan yang telah mengatur mereka dengan sedemikian rupa, ya, wa mudabbiru lahum kama sya'allahu azza wa jalla, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu ini dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, apa yang ada di dunia ini saja sudah sesuatu yang membuat kita terheran-heran. Apalagi yang di luar dunia, yang masih di bawah kolong langit ini, dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang hampir kita tidak mengetahuinya, kecuali hanya sebagian sedikit yang diteliti dan yang Allah berikan ilmunya kepada mereka. Dan Allah sebutkan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Apa yang telah dilihat oleh para NASA dan lain sebagainya, dari apa yang telah mereka lihat dari alam semesta ini, yang dia menunjukkan bahwasanya ternyata bumi kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk Allah yang sungguh sangat luar biasa besarnya, dari planet-planet yang ribuan bahkan jutaan lebih besar dibandingkan dengan bumi, yang jumlah mereka pun juga sungguh sangat luar biasa banyaknya. Bahkan ada yang mengatakan sama seperti banyaknya pasir di bumi ini, dari benda-benda langit yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan bentuk dan besar yang tidak terjangkau oleh dunia kita. Dan itu merupakan, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedikit yang Allah berikan kepada manusia. Adapun selain daripada itu, dari alam semesta ini banyak yang kita tidak mengetahuinya. Maka oleh karena itu Nabi yang mulia SAW menyebutkan, lau ta'lamun, kalaulah seandainya kalian mengetahui, ma'alimtu, apa yang aku tahu, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis, dan akan banyak menangis. Pasti akan sedikit kalian tertawa dan banyak kalian menangis, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagian dari alam semesta ini. Nah, ummahat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa kullu ma siwallahi alam. Ya, perkataan beliau, wa kullu ma siwallah alam, yaitu selain daripada Allah itu alam. Nah, apabila ditanya oleh orang, alam itu apa? Alam itu adalah selain daripada Allah. Yang dia bukan Allah alam, dunia alam, bumi langit alam, malaikat alam, manusia alam, jin alam. Ya, benda-benda langit itu alam. Langit pertama, kedua, ketiga sampai semuanya sampai ketujuh alam. Arasy alam. Arasy Allah yang paling besar alam. Pena yang Allah ciptakan alam. Kursi Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Dan lain sebagainya, semuanya adalah alam. Apapun semuanya adalah alam. Selain daripada Allah itu disebut dengan alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Sedangkan saya termasuk salah satu di antara alam itu.
Ya, jadi kita bukan Allah, tapi kita alam. Ya, karena selain daripada Allah itu alam. Ya, kita ini alam. Ya. Baik, apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin? Al-alam kullu ma siwallah, kullu man siwallah. Alam adalah segala sesuatu selain daripada Allah. Wasummu alaman, dan dia dinamakan dengan alam li'annahum li'annahum alamun ala khaliqihim, karena mereka ini adalah sebagai tanda dari keberadaan Allah, atau dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa malikuhum wa mudabbiruhum. Jadi maknanya adalah kenapa alam itu dinamakan alam? Alam itu artinya alamat, tanda. Jadi kita ini, alam semesta ini tanda akan adanya Allah. Jadi oleh karena itu, bagaimana kita menentukan adanya Allah? Adanya alam. Adanya alam semesta ini tanda adanya Allah. Oleh karena itu dinamakan alam adalah alam dari Allah. Dinamakan dia alam adalah tanda tentang adanya Allah. Kenapa? Karena tidak akan mungkin alam semesta dengan begitu besarnya, dengan begitu teraturnya, dengan begitu indahnya, dengan begitu sempurnanya, tidak akan mungkin di sana ada zat yang telah menciptakan. Mustahil. Ya, mustahil. Ya, kalau tidak ada yang menciptakan. Seperti apa yang telah diyakini oleh orang-orang ateis, yang mana mereka meyakini bahwasanya alam semesta hanya terbentang dengan sendirinya. Dunia dahulunya dia menyatu, kemudian setelah itu terjadi perpecahan yang luar biasa sehingga menyebabkan benda-benda langit terpecah, dan salah satunya adalah bumi. Ya, kemudian setelah itu menurut mereka terus bumi itu begini berubah sampai ada manusia, dan manusia itu awalnya dahulu adalah monyet, kemudian setelah itu berubah makin makin sedikit, makin dulu awalnya mulutnya terlalu ke depan, kemudian makin belakang, makin nyurut, dan akhirnya menjadi seorang manusia. Ya, ini teori-teori orang-orang ateis yang tidak percaya akan adanya Allah, sehingga mereka meyakini bahwasanya alam semesta ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Kejadian-kejadian alam semesta itu murni adalah fenomena alam. Ini merupakan kekufuran. Ya, merupakan kekufuran. Ya, yang jelas, yang tegas, dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengatakan seperti ini, kalau itu dari kaum muslimin, semoga Allah berikan hidayah, atau semoga Allah perlakukan dia sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik, ummahan yang dirahmati oleh Allah. Jadi jelas alam tadi dinamakan alam karena dia tanda dari Allah. Ya, makanya dahulu ada seorang ulama, ya, dia menyebutkan ada seorang ulama ahli kalam. Ya, ulama ahli kalam ini dia kalau dia berbicara tentang Islam itu dia pakai akal-akal. Dia bukan pakai nas dan lain sebagainya. Maka orang bangga kepada dia. Oh, ini si fulan, alim si fulan. Dia adalah seorang alim yang mengetahui 1000 dalil tentang wujud Allah. Ya, dia mengetahui 1000 dalil tentang wujud Allah. Dicemehkan dia oleh Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dia menyebutkan bahwasanya adapun saya hanya mengetahui Allah hanya dengan 1 dalil saja. Enggak perlu 1000 dalil. Kalau 1000 dalil baru dia tahu tentang adanya Allah, ini orang ini ragu ini. Ya, ini orang ini ragu terhadap Allah. 1 dalil enggak cukup, 2 enggak cukup, sampai 1000 dalil baru yakin dia. Adapun kita Ahlus Sunnah cukup dengan 1 dalil bukti, ya, tentang adanya Allah kita percaya. Cukup alam semesta ini ada. Ini dalil 1 saja. Alam semesta ini ada, menunjukkan ada sang pencipta, yaitu Allah. Jelas, selesai. Ya, sebelum kita masuk ke dalam ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia SAW, cukup ini saja. Dan itu sudah menjadi bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ, apabila ada orang yang bertanya kepadamu, بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ, terus dari mana kamu, ya, bisa mengetahui Rabbmu? Ya, dengan apa kamu bisa mengetahui Rabbmu? Ya, artinya apa? Ai idza qilaka bi ayyi syai'in araftallah, dengan cara apa kamu bisa mengetahui Allah?
bagaimana kamu bisa mengetahui Allah? Faqul, maka jawab, bi ayatihi wa makhluqatihi, yaitu aku mengetahuinya dengan ayat-ayatnya, dan yang kedua adalah dengan makhluk-makhluknya. Apa yang dia maksudkan? Al-ayat, ya, wa hiya al-alamatu 'ala syai', yaitu ayat ini adalah tanda akan adanya sesuatu, allati tadullu 'alaihi, yang menunjukkan atasnya dan menjelaskannya. Wa ayatullahi naw'an, sedangkan ayat Allah, tanda wujud Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama adalah ayat yang kauniyah dan yang kedua adalah ayat yang syar'iyyah. Ya. Yang pertama adalah ayat kauniyah dan yang kedua adalah ayat syar'iyyah. Fal kauniyatu hiyal makhluqat. Adapun ayat Allah yang berbentuk kauniyah, artinya alam semesta ini, itu makhluk Allah. Ya. Wasyar'iyyatu, adapun ayat Allah yang syar'iyyah, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya, mulai dari kitab yang pertama yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini semuanya adalah ayat-ayat Allah yang syar'iyyah. Yang ada buktinya di hadapan kita adalah Al-Quran, kemudian sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita baca dalam Al-Quran tentang menunjukkan tentang adanya Allah, ini firman-Nya ada, ini menunjukkan yang mengucapkan ini ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menyebutkan oh ini bukan firman Allah, maka bisa dicek. Firman Allah Subhanahu wa taala bisa dicek dari bahasa yang begitu indah, bahasa yang tidak ada tandingannya, yang Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang untuk membuat semisal Al-Quran, atau satu surat saja dalam Al-Quran, atau kalau seandainya mereka enggak sanggup, satu ayat saja di dalam Al-Quran. Ya, sepotong ayat saja dalam Al-Quran. Ya, yang mana sehingga kini tidak ada satupun yang sanggup untuk menandingi Al-Quran, yang itu keindahan bahasanya, keindahan maknanya, dan mempunyai hikmah serta pelajaran untuk kemaslahatan kita di dunia. Ya, yang mana tidak ada terdapat selain daripada Al-Quranul Karim. Ya, jadi Al-Quran adalah ayat Allah yang syar'iyyah. Wa ala hadha yakunu qaulul muallif bi ayati wa makhluqatihi. Ya. Baik, kemudian kata beliau, yaitu dengan aku mengetahui Rabbku dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Maka di antara tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala adalah adanya siang dan malam. Ya. Wasyamsu wal qamar, dan adanya matahari dan bulan. Itu merupakan tanda akan kebesaran Allah yang dahulu, yang di zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mana kecanggihan ilmu teknologi belum sampai seperti yang telah didapatkan oleh manusia di zaman kita sekarang, sehingga di zaman kita sekarang kita sudah bisa mengungkap tentang rahasia adanya malam dan adanya siang. Bagaimana manfaatnya adanya malam dan bagaimana manfaat adanya siang, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, yaitu bahwasanya adanya siang dan malam ada manfaatnya untuk kehidupan di dunia. Artinya apa? Kalau seandainya Allah hanya menjadikan siang terus, maka tidak ada kehidupan. Demikian juga kalau seandainya Allah jadikan malam terus, maka tidak ada kehidupan. Allah sebutkan, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaianmu. Artinya tempat kamu tidur dan beristirahat, yang menutupi kita dengan kegelapannya, sehingga kita bisa mengistirahatkan tubuh kita yang sudah kecapean bekerja pada siang harinya, seolah-olah dia seperti pakaian yang mana kita bisa tidur dan beristirahat, ya, di dalamnya. Bibu, anaknya Bibu. Baik. Kemudian Allah sebutkan, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk mencari rizki. Silahkan kalian bertebaran di permukaan bumi untuk mencari rizki Allah di siang hari, istirahat malam hari. Ini manfaat. Demikian juga hasil apa yang telah dibuktikan oleh orang sekarang ini. Tumbuh-tumbuhan kalau seandainya tidak ada malam, bisa nggak dia berkembang, Ibu?
Katanya apa nih? Berfotosintesis katanya di malam hari. Dia butuh malam, kemudian dia butuh matahari. Sebagaimana tanaman kalau dia dalam keadaan gelap, dia nggak akan hidup. Dia butuh cahaya matahari. Nah, ini penemuan dan Allah berikan. Oleh karena itu, dengan adanya siang dan malam itu merupakan yaitu kebesaran Allah, menunjukkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu, demikian juga matahari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan begitu besar dan indahnya. Ya. Subhanallah, ya. Alangkah indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya tidak ciptakan matahari, adakah penerang untuk bumi? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hasil penelitian yaitu ilmuwan di zaman kita sekarang, ternyata matahari itu bukan hanya satu. Ya. Setiap seperti kita ini berada pada yang disebut dengan yang 9 planet yang ada di sana itu kita ini berada di Bima Sakti, pada galaksi Bima Sakti. Ternyata pada tempat yang lain masih ada galaksi-galaksi yang lain yang mana pada setiap galaksi ada sumber cahayanya. Selain daripada matahari kita. Ternyata matahari bukan hanya matahari yang ada di jagat raya ini atau yang ada di Bima Sakti ini. Ternyata masih ada yang lain. Yang ternyata matahari Allah ciptakan dengan begitu besarnya, yang tidak ada bandingannya dengan bumi kita. Hanya sebuah titik kalau seandainya bumi kita dimasukkan ke dalam matahari. Ya. Nah, ternyata ada lagi makhluk Allah yang maha besar lain sebagainya. Dan ini merupakan tanda akan adanya Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal qamar, demikian juga bulan. Ya, demikian juga bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai penerang di malam hari, sebagai menunjukkan tentang bisanya seseorang menentukan waktu. Ya, menentukan tanggal 1, 2, 3 sampai 29 atau 30. Ya, dengan adanya bulan, perjalanan bulan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kullul awalim, ya, kemudian wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala as-samawatu sab', yaitu langit yang 7 lapis. Yang mana dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang ketebalan langit itu satunya tebalnya 500 tahun perjalanan. Kita nggak tahu, wallahu taala alam, perjalanan apa yang dimaksud di sini. 500 tahun perjalanan tebalnya satu langit. Kemudian satu langit yang satu dengan langit yang berikutnya jaraknya 500 tahun perjalanan. Ya, terus seperti itu sehingga langit ke-7. Ya, habis langit ke-7 maka di atasnya adalah itu pohon Sidratul Muntaha yang katanya sebagian disebutkan bahwasanya yaitu dia tertancap di langit yang ke-6 dan menjulang hingga langit yang ke-7. Dan di atasnya lagi, di atas bumi kita ini atau di atas langit yang 7 ada air. Ya, ada air yang ketebalan air ini adalah 500 tahun perjalanan. Ya, air. Di atas langit sana ada air. Ya, yang ketebalannya adalah 500 tahun perjalanan, dan Allah meletakkan arasy-Nya di atas air. Seperti yang Allah firmankan, yaitu wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan arasy Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas air. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di arasy-Nya dan tidak butuh kepada arasy dan tidak menempel kepada arasy seperti yang disangka oleh sebagian orang, dan Allah tidak butuh kepada alam semesta. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada alam semesta ini. Ya, langit yang 7, wal araduna sab', dan bumi yang 7 lapis. Wa man fihinna, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi ini. Wa ma bainahuma, apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, Ibu, tuqirru bi tauhidillah, mengikrarkan, menetapkan dan menyatakan semuanya tentang Allah lah yang Maha Esa untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk diibadahi semuanya. Bumi kita, matahari sebagaimana disebutkan oleh Nabi yang mulia SAW, bahwasanya dia tidak terbit sampai dia sujud di bawah arasy. Sehingga dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan terbit maka dia terbit. Ya, sampai pada suatu saat nanti dia akan terbit pada tempat tenggelamnya. Ya, seperti itu.
Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, itu sabbaha lillah ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi, dan bahkan apa yang ada di antara langit dan bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian enggak paham bagaimana cara dia bertasbih. Bumi bertasbih. Ya. Oleh karena itu nanti pada hari kiamat kelak Allah sebutkan, ya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Itu pada hari kiamat bumi akan mengabarkan tentang apa yang telah dilakukan manusia di atasnya dahulu. Bumi menyembah Allah. Ya, bumi mengikrarkan tauhid. Ya, semua binatang mengikrarkan tauhid dan tidak ada yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ada manusia yang kufur, yang tidak menyembah Allah, yang ingin lepas dari agama Allah, tidak mau diperintah dan tidak mau dilarang, ingin terbebas dari agama Allah ini, maka mereka itu kufur dan bahkan mereka itu lebih binatang dibandingkan dengan binatang. Allah sebutkan bahwasanya mereka itu kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat lagi dibandingkan binatang ternak. Karena binatang ternak mengikrarkan tauhid, sedangkan manusia mengingkari tauhid. Ya, sedangkan manusia ini mengingkari tauhid seperti itu. Oleh karena itu manusia kalau kufur lebih binatang dibandingkan binatang, lebih sesat dibandingkan dengan binatang. Ya, maka beliau menyebutkan di sini kullu hadhil ayat. Ya, semuanya ini ya menunjukkan tentang kamalul qudrah, sempurnanya kekuasaan Allah, sempurnanya hikmah Allah, dan sempurnanya rahmat Allah. Fasyamsu ayatun min ayatillah. Matahari salah satu di antara tanda-tanda Allah. Ya, likauniha tasiru sayran muntaziman, yang mana dia berjalan sesuai dengan edaran yang telah ditentukan oleh Allah. Badi'an, indah, munzu khalaqaha Allah, semenjak dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila an ya'zan Allah bi khurabihi, sampai Allah Subhanahu wa taala izinkan nanti alam semesta ini akan hancur lebur pada hari kiamat. Ya, fahiya tasiru li mustaqarril laha, dia beredar sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, matahari itu beredar pada apa tempat yang telah ditetapkan. Dzalika takdirul azizil alim, itulah ketetapan dari zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahya min ayatillah, dia termasuk dari tanda-tanda Allah dengan kebesarannya, dengan asarnya yang telah diberikan, manfaatnya yang telah diberikan kepada kita dan lain sebagainya, sehingga memberikan pepohonan yaitu sinar dan dia tumbuh dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidaklah mesti bagi manusia atau tidaklah layak bagi manusia untuk kufur, keluar dari perintah Allah, tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu ini bukan terjadi dengan sendirinya, tapi Allah berikan kepada manusia fasilitas bagi mereka agar mereka mudah untuk beribadah kepada Allah. Allah jadikan malam agar mereka bisa menyendiri dengan Allah. Allah jadikan siang agar mereka bisa menunaikan kewajiban mereka sebagai seorang laki-laki untuk memberikan nafkah kepada anak istri mereka. Silahkan cari dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, ini semuanya menunjukkan kepada kita tentang ya agungnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ya dalilnya adalah firman Allah, yaitu dalam surah Al-Fussilat Allah menyebutkan wa min ayatihi al-lail wan nahar, dan di antara tanda-tanda Allah adalah siang dan malam. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kalian sujud beribadah kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah, tapi sujudlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ya, besarnya makhluk bukan mesti kita harus ibadah dan mengagungkan lebih daripada Allah. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-A'raf, yaitu Allah katakan inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, hanya dalam 6 masa saja. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa di arasy. Yughshil lailan nahar, dia menutupkan malam ke siang. Yatlubuhu hasitha, yang dia bergeraknya dengan cepat. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, ya, dan dia juga menciptakan matahari dan bulan. Wan nujuma,
dan demikian juga yaitu nujum, bintang-bintang, musakharat, semua itu tunduk di bawah apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Musakharatum bi amrih, ala lahul khalqu wal amru. Maka bagi Allah lah yang menciptakan dan yang memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb yang memelihara alam semesta ini. Baik, umahat ini rahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ini merupakan keimanan ya yang wajib bagi kita untuk meyakininya, dan fa insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan marrabbuk, yaitu warrabbu huwal ma'bud, makna dari Rabb. Wallahu taala a'lam. Saya rasa cukup dulu sampai sini, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.